Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hera di channel podcast Horor Reborn. Zahra melangkah perlahan ke dalam hutan. Ranting dan daun kering patah di bawah telapak kakinya. Ia menatap lurus ke depan. Cahaya warna-warni dan suara musik dari pasar malam beberapa puluh meter di belakang bangunan putih tempatnya menginap menarik perhatiannya. Sesekali Zahra mengintip ragu dari balik pohon sebelum melanjutkan langkah lebih dalam ke hutan. Sinar rembulan cukup membantunya memastikan pijakan di tengah gelap gulita. Samar Zahra dapat mendengar sebuah suara memanggil namanya dari belakang. Suara itu milik Bara, salah seorang teman yang menginap bersamanya di Pila. Sontak ia menoleh ke bangunan putih yang tampak terang benderang, memicingkan mata mencari keberadaan pemuda yang satu semester terakhir menarik perhatiannya. Aneh. Tidak ada siapa-siapa. Terserahlah, gumam Zahra berbalik sebelum melanjutkan langkah ke dalam hutan, mengabaikan perasaan janggal soal bagaimana sebuah pasar malam ada di sana. Ia penasaran sekaligus rindu. Sudah lama sejak terakhir kali Zahra menaiki biang lala, mungkin 4 atau 5 tahun silam. Zahra adalah seorang mahasiswi yang tengah berlibur di akhir semester. Ia bersama 5 orang kawannya memutuskan untuk menginap di villa milik keluarga Bara yang terletak di kaki bukit. Mereka berencana mengadakan camping kecil-kecilan di puncak untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota yang selalu ramai dan padat. Melihat bintang berhamburan di langit malam tanpa gangguan bias lampu kota akan menjadi satu dari sekian hal menyenangkan yang tidak bisa mereka lakukan di kota. Semakin dekat dengan tempat pasar malam itu diadakan, Zahra mulai bisa mendengar riuh rendah orang-orang yang berbincang. Tampak sepasang kekasih tengah berjalan bergandengan tangan membawa beberapa balon berbentuk hati. Ada juga seorang ibu yang menggandeng 2 orang putranya. Suasana tempat itu ramai. Sungguh tidak disangka mengingat lokasinya berada di dalam hutan di kaki bukit. Zahra berjalan mendekat. Keraguan yang tadi menahannya untuk melangkah lebih jauh perlahan terkikis oleh janji-janji keseruan yang diberikan wahana di pasar malam. Zahra sudah benar-benar lupa kalau apa yang dia lihat sekarang benar-benar janggal. Siapapun jelas merasa aneh soal adanya pasar malam di hutan. Tepat ketika Zahra mulai membaur bersama kerumunan di sebelah salah satu tenda, seorang pria berparas tampan mendadak berdiri di depannya. Kamu baru ya di sini? Ayo aku ajak berkeliling. Kamu pasti akan senang. Bara tengah membicarakan mobil keluaran terbaru. Saat sudut matanya menangkap sesosok gadis berjalan perlahan ke dalam hutan. Kebetulan kamar yang ia tempati memiliki jendela yang langsung menghadap halaman belakang villa. Itu Zahra. Bara mengenali perawakan punggung teman kampusnya itu. Apa yang dia lakukan di sana? Bara membatin heran. Ada apa? Rian bertanya pada temannya yang mendadak bergegas menuju pintu. Bukan apa-apa. Aku keluar dulu sebentar, ada urusan sedikit. Bara buru-buru keluar kamar menuju balkon kecil di lantai 2 yang menghadap ke belakang.
Dari sana ia dapat dengan jelas melihat gadis berambut sepinggang yang mengenakan jaket abu-abu tengah melangkah pelan ke dalam hutan. Tidak salah lagi, itu adalah Zahra. "Zahra, hei, kamu mau kemana? Jangan ke hutan sendirian." Dilihatnya Zahra berhenti dan menoleh ke arah villa untuk beberapa detik, menanggapi panggilan Bara dari balkon lantai 2. Tapi seperti tidak peduli. Zahra berbalik dan melengos pergi, melanjutkan langkah pelan menuju ke dalam hutan. Bara yang panik lalu turun secepat mungkin. Langkah jenjangnya sigap melompati beberapa anak tangga sekaligus. Pemuda itu merasakan firasat buruk soal Zahra. Saking khawatirnya, ia tidak merasa perlu memastikan ke kamar perempuan apakah yang tadi ia lihat benar-benar Zahra. Sampai di bawah, Bara langsung bergegas memutari gedung, melompati pagar tanaman setinggi pinggang, berlari ke belakang villa. Sampai di sana dirinya tidak menemukan sosok Zahra yang tadi ia lihat. "Zahra, hei, di mana kamu?" Bara berteriak, memanggil temannya itu. Kedua tangannya membentuk corong di depan mulut. "Zahra!" Tak ayal teriakannya membuat Rian bergegas memeriksa dari balkon kecil. Bahkan Santi dan perempuan lain ikut keluar kamar mendengar keributan di bawah. "Ada apa, Bara?" Santi bertanya sesampainya di balkon. Tampak di bawah sana, Bara sedang panik menyapu pandang ke hutan, mencari-cari sesuatu. "Zahra hilang. Aku melihatnya berjalan ke dalam hutan. Kita harus mencari Zahra." Bara menjawab tanpa menoleh. Matanya sibuk memicing ke hutan yang ditimpa temaram bulan. "Apa? Zahra hilang?" Lita menutup mulut tidak percaya. Tiara malah sudah jatuh terduduk, mukanya pucat pasi. "Apa sih kalian ini? Tadi Zahra pamit ke atap. Pasti dia masih di atas. Kamu salah lihat mungkin, Bara." Mendengarnya, Bara menoleh tidak percaya. Padahal tadi jelas-jelas ia melihat Zahra berjalan ke hutan di belakang villa. "Yang benar kamu, Santi?" Rian bertanya di sampingnya. "Iya, untuk apa aku berbohong?" Santi berkata tenang. Gadis itu langsung melangkah ke lantai 3 untuk memeriksa. Ia ingat betul tadi Zahra bilang mau ke atap. Betapa terkejutnya Santi saat tidak mendapati temannya di atas villa yang merupakan tempat bersantai dengan beberapa kursi panjang. Sontak kelima orang itu dilanda panik. Salah satu dari mereka hilang entah kemana. Tiara yang tidak bisa menghadapi serangan, panik jatuh lemas. Gadis itu menangis terseduh meratapi nasib temannya. Bara mengajak Rian untuk mencari Zahra ke dalam hutan. Sedangkan para gadis diminta menemani Tiara yang terpukul. Awalnya begitu, tapi Santi yang memang pemberani memaksa untuk ikut bersama Rian dan Bara. Ia juga bertanggung jawab atas hilangnya Zahra. Bagaimanapun Santi seharusnya pergi menemani Zahra tatkala ia bilang ingin naik ke atap. Bermodalkan senter yang mereka siapkan untuk camping esok hari, Bara, Rian, dan Sinta pergi ke dalam hutan untuk mencari keberadaan Zahra. Mereka berjalan cepat sambil mengarahkan senter ke segala arah, berharap dapat menemukan keberadaan Zahra secepat mungkin. "Zahra, Zahra, kamu di mana? Zahra!" Setengah jam mencari tanpa kemajuan.
Wajah Bara pucat pasi. Dahinya dipenuhi keringat dingin sebesar biji jagung. Mata pemuda itu was-was menatap sekitar. Sesekali ia menggigit ujung jari seperti seekor tupai. Santi yang pertama menyadari perubahan pada mimik wajah Bara bertanya-tanya dalam hati. Apa yang membuat sosok pemuda yang tinggi tegap dan biasanya pemberani sampai setakut itu? Kamu tidak apa-apa, Bara. Wajahmu pucat sekali. Apa ada masalah? Santi bertanya sembari menyentuh dahi Bara dengan punggung tangan. Pemuda itu terlihat seperti orang demam. Tidak, aku tidak apa-apa. Bara yang terkejut refleks, menjauh selangkah. Bibirnya tersenyum kikuk dengan bola mata yang bergerak cemas. Gelagatnya seperti orang yang menyembunyikan sesuatu. Santi menarik tangannya yang masih terulur di udara. Tersenyum tipis menatap Bara yang bertingkah berlebihan. Dingin. Dahinya terasa dingin di kulit Santi, bahkan di tengah malam seperti ini. Baiklah kalau kamu tidak sakit. Ayo kita lanjutkan mencari Zahra. Semoga kita bisa cepat menemukannya. 3 anak muda tersebut melanjutkan langkah menyusuri hutan. Mereka semakin jauh dari Pila dan mulai menaiki bukit. Muda-mudi itu tidak takut tersesat karena Bara sudah hafal daerah sekitar. Ia memang sering ke Pila ini bersama keluarganya. Menjelajahi hutan, bahkan mendaki bukit hingga ke puncak sudah sering ia lakukan. Walau saat malam begini, jelas Bara tidak akan bisa mengenali tempat dengan baik. Setidaknya hal terburuk yang bisa terjadi adalah mereka bertiga harus pulang besok pagi. 2 jam pencarian tanpa adanya hasil. Bara dan teman-teman memutuskan pulang ke Pila. Santi kelelahan, napasnya terengah, keringat bercucuran membasahi sekujur tubuh, membuat pakaiannya basah dan dingin di tengah malam begini. Sebagai perempuan, ia jelas memiliki stamina paling kecil. Maaf, Bara tiba-tiba berkata lirih di tengah perjalanan. Tidak perlu minta maaf, ini salah kita semua. Lagi pula aku pikir Zahra tidak mungkin pergi terlalu dalam ke hutan. Bisa jadi dia hanya bersembunyi di dekat Pila setelah berantem dengan yang lain. Santi, apa Zahra ada masalah di kamar kalian? Rian menanggapi ucapan Bara santai. Ia lalu menoleh ke gadis yang berjalan selangkah di depan mereka berdua. Tidak, kami baik-baik saja. Santi menjawab malas. Dirinya juga sedang menerka-nerka alasan Zahra pergi ke hutan tanpa bilang-bilang. Tiba-tiba Bara menghentikan langkah. Sontak Rian dan Santi ikut berhenti. Mereka berdua berbalik, menatap heran pemuda yang kini berlinang air mata di kedua pipinya. Bara tampak tertekan, wajahnya pucat. Maafkan aku. Ini benar-benar salahku. Semua ini tidak akan terjadi jika saja aku percaya meski hanya sedikit saja. Bara berbicara lagi, kali ini dengan maksud yang lebih lengkap. Mata Santi membulat mendengar tutur kata Bara. Tidak perlu dijelaskan lebih lanjut, ia paham bahwa selama ini pemuda itu mengetahui sesuatu. Gigi Santi beradu, rahangnya mengeras, amarah menyulut sedikit tenaga yang tersisa. Di mana Zahra? Kenapa kamu baru bilang sekarang, ha? Santi menerjang Bara. Kedua tangannya mencengkram baju pemuda yang hampir 20 cm lebih tinggi darinya, membuat Bara terdorong
hingga punggungnya beradu pada salah satu pohon. Maafkan aku. Aku tidak tahu kalau hal itu benar-benar nyata. Bara menangis tanpa berusaha melawan, sadar bahwa ini memang kesalahannya. Sedangkan Rian menjambak rambutnya gemas. Beberapa langkah dari mereka tidak berusaha melerai. Katakan semua yang kamu tahu tentang hilangnya Zahra. Santi berteriak di depan muka Bara. Air mata mulai membentuk sungai di pipi sawo matang miliknya. Jam 8 pagi bangunan putih berlantai 3 di kaki bukit tampak ramai. Ada 4 mobil, termasuk yang dibawa oleh Bara dan teman-temannya. 1 milik orang tua Bara, 1 milik orang tua Zahra, 1 lagi milik kakak perempuan Tiara. Mereka datang setelah tengah malam tadi dihubungi soal hilangnya salah seorang gadis di rombongan mereka. Ya Allah, Zahra, kamu kemana, nak? Seorang wanita parubaya yang tidak lain adalah ibu Zahra menangis tergugu di ruang tamu. Ia bersimpuh pada salah satu sofa. Ayah Zahra berlutut di sebelah istrinya, berbisik menenangkan, meyakinkan wanita itu bahwa putri mereka pasti akan segera ditemukan. Di seberang meja kaca, Bara beserta ayah dan ibunya duduk membisu di sofa. Tidak bisa berkata apa-apa selain menatap iba pada sepasang suami istri yang tengah berduka. Di samping mereka berdiri seorang pria berumur 40-an. Dia adalah perawat villa yang kebetulan baru kembali bekerja pagi ini setelah 2 hari mengambil libur. Namanya Om Zaki. Santi yang sudah mengenal keluarga Zahra perlahan mendekati ibu Zahra, berusaha menenangkan dengan memberi pelukan. Santi juga turut bersedih. Zahra sudah dia anggap seperti saudara sendiri. Tadi ibu Zahra sempat mengamuk. Luapan kesedihan dan rasa takut di dadanya berubah menjadi amarah saat mendengar bahwa Bara, pemuda yang sering putrinya ceritakan sebagai lelaki idaman, tidak memberi peringatan soal fenomena gaib yang sudah lama ada di sekitar villa. Kejadian mistis yang acap kali mengincar perempuan yang sedang sendirian. Ayah Zahra berusaha menghentikan saat istrinya menunjuk-nunjuk muka Bara sambil berteriak. Derai air mata mengiringi amarahnya yang pecah. Sebagai orang tua, ayah dan ibu Bara ikut merasakan kesedihan yang dialami ayah ibu Zahra. Tidak terbayang jika mereka yang ada di posisi itu, kehilangan Bara mungkin bisa membuat mereka gila. Maka saat putra tunggalnya diteriaki dan ditunjuk-tunjuk, orang tua Bara memilih diam. Mereka paham kalau ibu Zahra marah. Dilihat bagaimanapun, itu memang salah Bara. Maafkan aku. Aku bukan tidak mau memberitahu apa yang dulu sering diceritakan Om Zaki padaku. Aku hanya tidak percaya. Aku tidak mau menceritakan kisah seram yang bahkan aku sendiri yakin kalau cerita itu adalah kebohongan. Aku tidak ingin merusak suasana. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu kalau cerita Om Zaki nyata. Tergugu Bara berkata. Kesedihan dan rasa bersalah merajam hatinya. Santi melirik tipis. Semalam ia juga marah besar, bahkan sampai memukul wajah Bara. Tapi saat melihatnya lagi sekarang, Bara hanya tidak tahu kalau semua cerita itu benar adanya.
Bara cuma tidak ingin menakut-nakuti temannya. Kesedihan tidak terlalu berlangsung lama di ruang tamu. Mereka semua memutuskan untuk menyusuri hutan bersama-sama agar menemukan Zahra dengan cepat. Menurut penuturan Om Zaki yang sudah bekerja lebih dari 15 tahun di villa tersebut, perempuan yang hilang setelah memasuki hutan di kaki bukit itu umumnya ditemukan beberapa belas jam kemudian. Biasanya ditemukan bersandar tidak sadarkan diri di pohon besar atau pernah ditemukan di puncak bukit. Mereka dengan penuh harap menyusuri hutan, berpencar menjadi beberapa kelompok berisikan 2-3 orang. Tiara tidak ikut membantu karena tubuhnya masih lemas. Lita diminta untuk menetap di villa untuk menemani, sedangkan kakak perempuan Tiara ikut mencari di hutan. Zahra! Zahra! Setelah kurang lebih 3 jam menyusuri hutan, tepat saat jarum jam menunjukkan pukul 12, ketika mereka beranjak pulang ke villa untuk mengisi tenaga, Zahra ditemukan tergeletak 100 meter dari bangunan putih itu. Zahra, ya Allah! Ayah Zahra yang pertama menemukannya. Beliau langsung menggendong putri bungsunya itu dan lekas membawanya ke villa. Ibu Zahra mengekor sambil berderai air mata. Mulutnya tak henti memanjatkan syukur pada Yang Kuasa. Wanita parubaya itu sudah kehabisan suara. Ia tidak dapat menjerit untuk mewakili kebahagiaan yang membuncah di dadanya. Zahra dibaringkan di sebuah kamar di lantai 1. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Sejak ditemukan tadi, Zahra seakan kehilangan pikiran. Matanya terbuka seperti orang melamun, tidak menggubri sapaan atau pertanyaan. Ia seperti kehilangan dirinya sendiri. Zahra, kenapa? Ibu Zahra susah payah bertanya pada suaminya. Suara wanita itu hampir tidak terdengar. Tidak tahu, Mak. Zahra tidak merespon apapun. Pandangannya kosong, tidak mau bicara. Ini seperti ada yang hilang dari dalam diri anak kita. Ibu Zahra menangis dalam pelukan suaminya. Kebahagiaan yang tadi ia rasakan saat Zahra ketemu mendadak ternoda oleh kenyataan pahit bahwa putri bungsunya tidak kembali seperti sedia kala. Suasana villa yang beberapa lalu cerah tiba-tiba kembali muram. Santi menangis di sudut kamar tempat Zahra berbaring. Tidak menyangka teman baiknya akan bernasib begini. Tiara yang tadi semangat turun saat mendengar Zahra ditemukan, kini harus dipapah kembali ke kamarnya di lantai 2. Melihat keadaan Zahra membuatnya terpukul. Lita yang menemani terseduh bersama Tiara di kamarnya. Bara terduduk di lantai. Ia mengutuk dirinya sendiri. Rian berusaha menenangkan sahabatnya itu, bilang kalau pasti ada jalan agar Zahra bisa sembuh. Jam 3 sore orang tua Zahra pamit. Keduanya berterima kasih karena telah membantu mencari putri mereka. Zahra didudukkan di jok tengah bersama ibunya. Ia menurut, tanpa protes atau bicara. Matanya kosong, menatap lurus ke depan, tidak merespon apapun. Ayah dan ibu Zahra hendak membawa putri mereka ke seorang ustadz untuk disembuhkan. Tadi Om Zaki sempat memberikan nomor seorang ahli agama yang ia kenal. Beliau bisa membantu hal-hal yang berkaitan dengan alam gaib.
Sepanjang perjalanan Ibu Zahra tidak berhenti memeluk dan membelai rambut putrinya. Sesekali ia mengecup ubun-ubun Zahra sambil menitikkan air mata. Di belakang kemudi, pria parubaya berusaha tegar. Setitik air mata membendung di sudut matanya. Mama mencintaimu sayang. Kamu harus sembuh. Zahra harus sehat dan kembali lagi. Ibu Zahra berbisik lirih. Dengan sisa suaranya, air mata hangat mengalir ke ubun-ubun Zahra lewat dagunya. Tanpa pulang terlebih dahulu, mereka langsung menempuh perjalanan menemui ustadz yang dimaksud. Orang tua Zahra sampai di kediaman seorang kiai yang dituju setelah 1,5 jam perjalanan, yang mana lokasinya ada di sebuah pondok pesantren. Orang yang mereka cari tidak lain adalah pimpinan pondok tersebut. Keduanya langsung disambut di pintu gerbang oleh seorang kodimah. Ayah Zahra memang sudah membuat janji beberapa waktu di perjalanan. Mobilnya bisa diparkir di dalam, Pak. Setelah itu akan saya antar ke rumah Pak Yai. Gadis berkerudung putih santun mengarahkan ayah dan ibu Zahra. Ayah Zahra keluar setelah mobil terparkir. Ia langsung membukakan pintu untuk istri dan putrinya. Zahra menurut saat dituntun berjalan oleh orang tuanya. Beberapa santri laki-laki memalingkan wajah ketika melihat seorang gadis yang tidak mengenakan kerudung. Mereka tiba di sebuah rumah dengan cat tembok gading. Di terasnya sudah berdiri seorang pria berjanggut putih. Keriput di wajahnya menandakan banyaknya pengalaman. Pria itu tersenyum, menyambut uluran tangan ayah Zahra setiba di hadapannya. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Tanpa basa-basi, ayah Zahra menjelaskan situasi yang terjadi. Ia meminta Pak Yai untuk menolong putrinya. Ayah Zahra rela membayar berapapun atau melakukan apapun untuk kesembuhan putri bungsunya. Kondisi fisik putri Bapak tidak ada masalah, sehat walafiat, tapi jiwanya dalam masalah. Sukma Zahra tertinggal di alam sebelah, jelas Pak Yai setelah memeriksa keadaan Zahra dengan singkat. Ibu Zahra terseduh mendengar penjelasan Pak Yai. Suaminya menenangkan sambil menghela napas berat. Agaknya kedua orang itu sudah menduga hal ini sejak Om Jaki menceritakan beberapa tragedi serupa yang terjadi di sekitar bukit. Tolong sembuhkan putri saya Pak Yai. Ayah Zahra meminta dengan tulus. Pak Yai mengangguk. Ia juga seorang ayah. Dipanggilnya seorang kodimah, meminta gadis itu mengambilkan beberapa daun bidara dan segelas air. Setelah dua hal tersebut diletakkan di atas meja, Pak Yai mulai membisikkan doa pada segelas air yang ia angkat sebatas bibir. Beberapa saat berlalu, Pak Yai mengambil daun bidara dan meminta ayah Zahra untuk meletakkannya di tengkuk putrinya. Ia juga meminta ibu Zahra memegang gelas air yang sudah didoakan, menyuruh wanita itu meminumkan air tersebut pada Zahra. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Pak Yai pelan. Ibu Zahra lantas meletakkan ujung gelas di bibir putrinya, membantu Zahra agar menegak air dalam gelas hingga tandas. Beberapa saat setelah air di gelas itu habis, Zahra mulai kejang. Tubuhnya yang ambruk ke samping
sigap ditahan oleh ayahnya. Zahra kejang berkali-kali hingga akhirnya diam. Ibu Zahra menangis melihat kondisi putrinya. Perlahan mata yang tadi menatap kosong mengerjap. Manik hitamnya bergerak, memperhatikan sekitar, mulai fokus. Wajah yang sebelumnya datar tanpa ekspresi, kini mengerit nyeri. Kepalanya pusing, badannya lemas. Zahra bingung, mendapati dirinya ada di pelukan ayah dan ibu yang menangis haru. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih sudah mengembalikan putri kami. Terima kasih Pak Yai. Terima kasih banyak. Ayah Zahra berkali-kali mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak lupa ia berterima kasih pada Pak Yai yang sudah membantu. Istrinya hanya bisa meraung dalam diam. Suaranya belum kembali. Derai air mata yang membasahi pipi mewakili segala kebahagiaan yang menyeruak bersamaan. Ini di mana? Kenapa Papa sama Mama ada di sini? Zahra bertanya lirih saat kesadarannya sempurna terkumpul. Ayah Zahra menceritakan apa yang telah terjadi, mulai dari telepon Santi tengah malam tadi sampai saat putrinya ditemukan. Mendengar itu Zahra terdiam. Dia tidak terkejut sama sekali, mengingat apa yang dia alami memang harusnya tidak masuk akal. Mereka pamit beberapa saat kemudian. Ayah Zahra memberikan lembaran uang 100 ribuan pada Pak Yai sebagai rasa terima kasih. Awalnya Pak Yai menolak uang tersebut dengan alasan memang sudah seharusnya saling menolong sesama muslim. Tapi akhirnya uang itu diterima setelah ayah Zahra terus memaksa. Anggap ini sumbangan dari saya untuk pondok pesantren Pak Yai. Tolong jangan ditolak. Terima kasih, semoga kalian semua selalu dilindungi dan diberi kesehatan oleh Allah, ucap Pak Yai melepas kepergian tamunya. Sepanjang perjalanan Ibu Zahra tak henti memeluk putrinya. Seakan ia bisa hilang kapanpun jika dilepas. Pria di belakang kemudi memperhatikan dari spion tengah. Tersenyum melihat dua perempuan paling berharga di kehidupannya sedang melepas rindu. Apa yang sebenarnya terjadi, sayang? Bagaimana kamu bisa pergi ke hutan itu sendirian? Ayah Zahra bertanya saat melihat putrinya mulai bercanda. Zahra terdiam. Tampak ibunya langsung mencubit lengan ayah, seakan bilang kalau hal tersebut tidak seharusnya ditanyakan. Perlahan bibir Zahra terbuka, mulai menceritakan awal mula pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya semuanya. 6 muda-mudi langsung turun dari mobil sambil membawa tas masing-masing ketika sampai. Udara sore yang segar menyambut kedatangan Zahra dan teman-temannya. Mereka langsung mengikuti Bara dengan ceria ke lantai 2, menuju kamar yang akan mereka tempati untuk istirahat malam ini. Zahra dan gadis lainnya segera menutup pintu saat sampai di ruangan besar yang akan mereka berempat tempati bersama. Masing-masing sibuk menyusun barang bawaan di lemari. Kamar laki-laki ada di ruangan lain yang lebih kecil karena hanya untuk 2 orang. Besok kita berangkat siang jam berapa? Santi bertanya sambil bersandar di bantal. Hal pertama yang ingin ia lakukan saat sampai adalah bermain game. Jam 10, lagi pula puncaknya tidak jauh, hanya 2 jam jalan kaki.
Lita menjawab santai. Jemarinya asik menata make up yang ada di lemari kecil miliknya. Malam ini berarti bebas kan? Iya, bebas. Memang tidak ada acara khusus sampai besok pagi. Mereka berniat untuk fokus beristirahat setelah beberapa jam perjalanan dari kota. Zahra langsung mandi setelah selesai menata barang, diikuti Lita dan Tiara. Hanya Santi yang tidak begitu ingin mandi setelah sampai di sini. Malam datang tanpa terasa. Kelelahan membuat muda-mudi itu cepat terlelap setelah makan. Hanya Santi dan Zahra yang masih terjaga di kamar perempuan. 2 orang lainnya sudah tertidur pulas. Mau kemana, Zahra? Santi bertanya sambil tetap fokus bermain. Sudut matanya menangkap Zahra yang tengah memakai jaket. Ke atas, mau lihat bintang, jawab Zahra sambil menunjuk ke atas. Santi tidak mendengarkan. Telinganya tersumpal headset yang disetel kencang. Tapi ia paham maksudnya. Santi tahu kalau Zahra pecinta langit malam. Zahra kemudian keluar, menaiki tangga yang berada di samping kamar perempuan. Sayup ia dapat mendengar Bara dan Rian berbincang soal mobil. 2 pemuda itu memang sama-sama suka otomotif. Zahra sampai di atas, hamparan luas atap yang tidak digenting menyambutnya. Ia berjalan pelan menyusuri sekitar, menatap bunga-bunga yang disusun rapi di rak besi. Ada beberapa kursi panjang dan meja kecil. Saat mendongak ke atas, langit malam yang cerah menyambutnya. Bintang-bintang bertebaran di sana, jauh lebih banyak dari yang bisa ia lihat di kota. Zahra kemudian mengeluarkan ponsel miliknya, melakukan selfie sambil mengangkat 2 jari. Betapa terkejutnya ia saat melihat hasilnya. Ada cahaya warna-warni di background foto. Sontak Zahra menoleh ke belakang, ke arah hutan di kaki bukit, menatap heran pada pasar malam yang tampak meriah di sana. Menatap heran pada pasar malam yang tampak meriah di sana. Entah bagaimana tadi ia tidak melihat pasar malam itu. Walau janggal, hati terketuk untuk memeriksa. Zahra memang suka dengan pasar malam. Sudah lama ia tidak datang ke tempat seperti itu. Zahra langsung bergegas menuruni tangga. Langkahnya agak ditahan saat melewati lantai 2. Ia tidak ingin ada yang menyadari kepergiannya. Setelah sampai di bawah, Zahra bergegas memutar ke belakang pila untuk memeriksa. Benar saja, ada cahaya warna-warni di sana, mungkin sekitar 100 meter ke dalam hutan. Sebuah pasar malam yang tampak megah dan ramai. Aneh, tapi Zahra penasaran. Akhirnya ia membulatkan tekad untuk mendatangi tempat tersebut. Kamu baru ya di sini? Ayo aku ajak berkeliling, kamu pasti akan senang. Zahra gelagapan dihadang oleh pria itu. Paras yang sangat tampan membuatnya salah tingkah. Sejenak hati Zahra berpaling dari Bara yang sudah lama ia kagumi. Iya, aku baru pertama ke sini. Zahra menjawab sedapatnya. Kalau begitu, ayo. Zahra ragu, meraih uluran tangan pria itu. Ia dibawa berkeliling, mendatangi setan-setan yang menjual makanan, membeli gula kapas dan beberapa bakaran. Pria itu mempersilahkan Zahra mengambil apapun, berapapun jumlahnya. Zahra merasa janggal karena ia tidak melihat pria itu membayar sama sekali atau sekedar berbicara pada pemilik dagangan.
Tapi Zahra segera melupakan soal itu saat tangannya ditarik menuju salah satu wahana kesukaannya, biang lala. Mau naik? Zahra langsung mengangguk mantap tanpa menunggu ditanya 2 kali. Bibirnya tersenyum lebar saat berjalan mendekat ke roda besar yang berputar pelan tersebut. Orang-orang menyingkir memberi mereka berdua jalan, membuat Zahra bertanya-tanya dalam hati. Ada apa ini? Kenapa mereka semua menyingkir? Zahra melangkah masuk ke salah satu gerbong, dituntun oleh pria yang bahkan belum sempat ia tanyakan namanya itu. Perasaan anehnya tentang orang-orang di bawah tadi seketika hilang saat biang lala mulai bergerak. Zahra tersenyum lebar seiring gerbong yang ia naiki mulai menjauhi tanah. Biang lala berhenti sejenak saat Zahra tiba di puncak. Ia dengan semangat mendongak untuk melihat langit malam. Namun anehnya, tidak ada bintang di sana. Langit hitam sejauh mata memandang. Padahal dari pila tadi, langit tampak cerah. Lagi-lagi Zahra membatin. Apa mendadak ada awan mendung? Siapa namamu? Zahra bertanya sembari melangkah turun dari gerbong. Ia mulai yakin kalau alasan orang-orang bersikap tidak biasa adalah pria misterius yang tengah menggandengnya. Ketika melihat para pengunjung menyingkir memberikan jalan, mungkin pria ini anak dari pemilik pasar malam. Kamu bisa memanggilku Lintang, Zahra? Zahra terkejut saat mendengar Lintang menyebut namanya tanpa ragu. Seakan-akan ia sudah lama tahu. Tapi tarikan di tangan Zahra tidak memberikannya waktu untuk curiga. Ayo kita ke komedi putar. Kamu pasti juga suka yang itu. Satu jam sudah Zahra berkeliling pasar malam di kaki bukit tersebut. Hampir semua wahana telah ia naiki. Tubuhnya mulai lemas kelelahan. Zahra merasa aneh karena tidak biasanya ia selemah itu. Apalagi ini di pasar malam yang mana adalah tempat kesukaannya. Melihat Zahra lesu, Lintang mengajaknya mampir ke rumah untuk istirahat. Zahra tidak menolak sama sekali saat dituntun meninggalkan pasar malam. Badannya lemas dan pegal. Ia sangat ingin tiduran secepat mungkin. Tepat saat langkahnya mulai menjauh dari pasar malam, Zahra merasa ada suatu benda dingin yang menempel di tengkuknya. Ketika saja hendak diambil, sensasi panas membakar telapak tangan yang digenggam oleh Lintang, membuat pemuda misterius itu terlonjak kaget sambil memegang tangan. Kepala Zahra mendadak berputar-putar, pandangannya mulai kabur. Sekilas ia melihat wajah Lintang yang berteriak kencang hingga mulutnya terbuka lebar dengan mata menyala merah sebelum pandangan Zahra benar-benar menghilang. Ia pingsan. Saat terbangun, Zahra sudah berada di pelukan ibunya yang menangis. Ia dapat melihat ayahnya juga berada di situ. Zahra menyapu pandang ke sekitar. Ia tidak mengenali tempatnya sekarang berada. Ada lelaki tua dengan janggut memutih yang menatapnya. Zahra tidak kenal siapa itu. Zahra dibawa pulang setelah keadaannya mulai membaik. Pria berjanggut putih yang dipanggil Pak Yai menyuruhnya untuk beristirahat selama beberapa hari. Beberapa hari kemudian Zahra pulih seutuhnya. Ia kembali menjadi gadis supel
pecinta langit malam dan gemintang. Meski demikian, tragedi di villa milik keluarga Bara tetap membawa dampak bagi Zahra, terutama perasaannya pada pasar malam. Sejak saat itu, Zahra tidak pernah lagi mau melihat pasar malam. Baginya tempat ramai tersebut hanya membawa kenangan buruk. Wajah Lintang yang berteriak dengan mulut lebar dan mata merah tidak pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum. Sapunyere pegasimpai, paturai, patepang deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hera di channel podcast Horor Reborn.